Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Marisa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sejarah pemikiran ekonomi mengenai mazhab neoklasik. Yang pertama, adanya pendekatan marginal. Para pakar neoklasik dalam membahas ramalan Marx menggunakan konsep analisis marginal. Kenyataan ini mempunyai arti tersendiri bagi pengembangan ilmu ekonomi. Beberapa penulis ekonomi menyebut langkah yang sudah dilakukan para pakar ekonomi neoklasik tersebut sebagai marginal revolution, sebab telah dikemukakan analisis baru, yaitu analisis marginal. Analisis marginal pada intinya merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen, serta penentuan harga-harga di pasar. Sejak terjadinya marginal revolution tersebut, pembahasan ekonomi makin bersifat mikro. Henrik Gossen telah menggunakan konsep marginal dalam menjelaskan kepuasan atau faidah dari pengkonsumsian sejenis barang. Menurut Gossen, faidah tambahan atau marginal utility dari pengkonsumsian suatu macam barang akan semakin turun jika barang yang sama dikonsumsi semakin banyak. Pernyataan ini dijadikan semacam dalil dan lebih dikenal sebagai hukum Gossen pertama. Dalam hukum Gossen kedua, ia menjelaskan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi sebagai kebutuhan yang relatif tak terbatas. Sayangnya, pada masa teori Gossen tidak mendapat perhatian dari pakar ekonomi. Baru sekitar 40 tahun kemudian, Gibbons, Menger, Bauer, dan von Weiser memberi pengakuan dan penghargaan atas karya Gossen tersebut. Yang kedua, mengenai mazhab Austria. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa para pendukung dan pemakai konsep marginal kebanyakan berasal dari Universitas Wina, Austria. Pandangan mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu penerapan kalkulus dalam pengembangan teori-teori mereka. Karena dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi dari Austria, pandangan mereka dalam berbagai buku ajar dimasukkan ke dalam aliran tersendiri yang disebut mazhab Austria. Tokoh utama mazhab Austria tersebut adalah Karl Menger, Friedrich von Wieser, dan Eugen von Born-Bauer. Karl Menger menjabat sebagai profesor ekonomi di Universitas Wina dari tahun 1873 hingga tahun 1903. Pada tahun 1903, kedudukan Menger di Universitas Wina digantikan oleh Friedrich von Wieser. Wieser dipandang sangat berjasa dalam mengembangkan teori utilitas marginal Menger dengan menambahkan formulasi biaya-biaya oportunitas. Kedudukan Wieser kemudian digantikan pula oleh Eugen von Born-Bauer. Kontribusi utama Born-Bauer adalah pengembangan teori tentang modal dan teori tentang tingkat suku bunga. Hal ini dapat dikutip dari bukunya Capital and Insert. Karyanya yang lain juga menyangkut masalah modal adalah Positive of Capital. Teori-teori yang dikembangkan oleh ketiga tokoh utama aliran Austria di atas kemudian diikuti dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh lain seperti Knut Wicksell, von Mises, Hayek, dan Hengst. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mazhab Lausanne. Langkah lebih maju yang dikembangkan neoklasik adalah analisis yang lebih komprehensif tentang teori keseimbangan umum oleh Leon Walras. Walras dapat dianggap sebagai pendiri aliran atau mazhab Lausanne. Sewaktu sekolah, Lausanne didirikan tahun 1870.
Ia yang memegang jabatan ketua jurusan ekonomi. Jabatan tersebut dipangkunya dari tahun 1870 hingga 1892. Karyanya, Elements of Poor Economics, dianggap sebagai suatu mahakarya dalam bidang ekonomi. Dalam bukunya tersebut, Walras menjelaskan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Carnot, seorang pakar ekonomi dari Prancis, pada tahun 1838 telah menganalisis problema-problema ekonomi mikro dan menyimpulkan bahwa untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi perlu mempertimbangkan sistem ekonomi secara keseluruhan. Begitu juga von Thunen yang telah mengaplikasikan kalkulus untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi. Namun, Leon Walras lah yang mampu memberikan kisi yang lebih jelas tentang interpendensi bagian-bagian ekonomi ini dengan gamblang, dengan model keseimbangan umumnya. Dengan sangat jelas, ia menguraikan bahwa perubahan dalam suatu faktor atau bagian ekonomi akan membawa perubahan pada variabel-variabel lain dalam sistem ekonomi tersebut secara menyeluruh. Namun, sayangnya, konsep dan model keseimbangan umum yang sudah dikembangkan Walras ini tidak diperhatikan oleh pakar ekonomi di zamannya. Atas jasa Alfred Marshall yang sangat menghargai konsep matematika Walras menyebabkan pemikiran-pemikiran Walras kemudian dihargai orang dengan sepantasnya. Ia kemudian dianggap sebagai pendiri dan pengembang ilmu ekonomi matematika yang kira-kira 60 tahun kemudian dikembangkan oleh Fritz dan Tinbergen menjadi ekonometrika. Selanjutnya, yang keempat yaitu mengenai mazhab Cambridge. Dari sekian banyak tokoh neoklasik, yang dianggap sebagai tokoh paling utama adalah Alfred Marshall. Menger dianggap sebagai pelopor aliran Austria, dan Walras dianggap sebagai pelopor aliran Lausanne. Berbeda dengan kedua tokoh itu, Marshall dianggap sebagai pelopor aliran atau mazhab Cambridge. Marshall dianggap sangat berjasa dalam memperbaharui asas dan postulat pandangan-pandangan ekonomi yang dikembangkan pakar klasik dan pakar neoklasik sebelumnya. Menurut kaum klasik, harga barang ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Dengan demikian, bagi kaum klasik yang menentukan harga adalah sisi penawaran. Pendapatan klasik tersebut ditantang oleh tokoh-tokoh neoklasik lain seperti Gibbons, Mengen, dan Walras. Mereka sepakat bahwa yang menentukan harga adalah kondisi permintaan. Bagi Gibbons, Menger, dan Walras, biaya-biaya bukan satu-satunya faktor yang menentukan harga. Yang paling menentukan harga, sesuai dengan teori utilitas marginal, adalah utilitas yang diterima dari pengonsumsian satu unit terakhir dari barang tersebut. Jika diperhatikan, teori-teori yang dikembangkan kaum marginal sangat berbeda dengan teori yang dikembangkan pakar-pakar klasik tentang harga. Kaum klasik melihat harga hanya dari sisi produsen, kaum marginal melihat dari konsumen, yaitu kepuasan marginal. Marshall tidak menyalahkan kedua konsep di atas, tetapi menggabungkannya. Menurut Marshall, selain oleh biaya-biaya, harga juga dipengaruhi oleh subjektif lainnya, baik dari pihak konsumen maupun dari pihak produsen. Perbedaan lain antara Marshall dengan kaum klasik ialah dalam pendekatan penelitian. Kalau kaum klasik lebih banyak menggunakan metode induktif, Marshall mengkombinasikan metode induktif dengan metode deduktif. Karya-karya Marshall membuatnya diakui sebagai seorang pakar ekonomi yang sangat ulung oleh Keynes. Keynes adalah salah seorang murid Marshall yang paling brilian. Selain brilian, kelebihan Marshall dari ekonomi lain adalah sangat memperhatikan kaum papa. Bagi Marshall, ilmu ekonomi adalah sebagai alat dan sarana untuk memperbaiki kesejahteraan umat manusia. Materi selanjutnya yang kelima yaitu
persaingan monopolistis dan pasar tidak sempurna. Pada tahun 1930-an, sejumlah pakar ekonomi melakukan revisi terhadap pemikiran-pemikiran neoklasik, terutama yang menyangkut teori pembentukan harga dan keseimbangan pasar. Pemikiran ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh neoklasik terdahulu, generasi pertama seperti Gibbons, Menger, Walras, dan Marshall. Tokoh-tokoh neoklasik yang ikut melakukan revisi terhadap teori-teori klasik dan neoklasik generasi pertama tersebut antara lain adalah Flavio Sraffa, Joan Violet Robinson, dan Edward Hastings Chamberlain. Profesor ekonomi dari Harvard memusatkan perhatian pada pasar monopolistik dalam bukunya The Theory of Monopolistic Competition tahun 1933. Dalam bukunya, Chamberlain menyebutkan bahwa banyak asumsi yang digunakan dalam model pasar persaingan sempurna, terutama untuk semua produk homogen tidak realistis. Analisis lain yang agak mirip dengan pandangan Chamberlain di atas dilakukan oleh Joan Robinson dari Cambridge, Inggris. Perbedaannya, kalau Chamberlain lebih tertuju pada pasar persaingan monopolistik, Joan Robinson lebih terfokus pada pembahasan pasar persaingan tidak sempurna. Menurut Robinson, dalam pasar persaingan tak sempurna, tiap perusahaan memegang posisi monopoli. Posisi ini didapatkan dari barang-barang yang dibeli berdasarkan preferensi konsumen, walaupun ada barang substitusi dekat yang dihasilkan perusahaan-perusahaan lain. Hal ini dapat dilihat dari buku yang ditulisnya, The Economics of Imperfect Competition. Kenyataan bahwa persaingan dunia nyata pasar tidak sempurna membawa implikasi yang cukup serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan dalam pasar persaingan tidak sempurna, efisiensi optimum sebagaimana diungkapkan Pareto tidak bisa dicapai. Pendapat Robinson di atas mengingatkan orang pada teori eksploitasi buruh Marx. Joan Robinson sering dianggap sebagai wanita pembela kaum buruh dari penindasan pengusaha kuat yang punya monopoli power. Akibatnya, ada sebagian orang yang menganggap Robinson sebagai penganut paham sosialis, sebab pandangannya agak melenceng dari pandangan tokoh-tokoh neoklasik lainnya. Dan selanjutnya materi terakhir yaitu games teori dan informasi asimetris. Dalam pasar persaingan sempurna ala Adam Smith, interaksi per unit dan penawaran di pasar bersifat transaksi sesaat. Salah satu penyebab ketidaksempurnaan pasar ialah terbatasnya jumlah pelaku pasar. Dalam pasar yang jumlah pelakunya sedikit, tindakan salah satu pelaku ekonomi, apalagi jika dilakukan oleh perusahaan besar, berdampak terhadap dan menimbulkan reaksi dari pelaku ekonomi lain. Untuk menjelaskan perilaku ekonomi pasar yang hanya diisi oleh segelintir pelaku ekonomi, dikembangkanlah konsep game theory. Games theory sering disingkat dengan GT. GT bukan konsep baru. Landasan atau dasar GT sudah diletakkan Carnot tahun 1838 dan Bertrand tahun 1883. Mereka mengembangkan model akhir reaksi dalam pasar monopoli. Model ini dikembangkan lebih lanjut oleh Eckhart tahun 1925 dan semakin kukuh sebagai teori melalui karya John von Neumann dan Oscar Morgenstern dalam buku mereka Theory of Games and Economics Behavior. Konsep GT disempurnakan lebih lanjut oleh John Nash tahun 1950. Konsep GT yang dikembangkan Nash bekerja atas asumsi informasi yang simetris, artinya tiap pemain memiliki informasi yang sama. Oleh pakar lain yaitu John Harsanyi, dikembangkan GT yang beroperasi dalam situasi yang informasinya bersifat simetris. Kemudian Reinhard Salton dari Universitas Bonn, Jerman, GT dikembangkan untuk situasi yang lebih dinamis.
Konsep GT yang dikembangkan John Harsanyi dalam situasi informasi yang asimetris dikembangkan lebih lanjut oleh William, Fieke, dan James. Dengan menggunakan konsep informasi asimetris ini, mereka dapat menyusun agenda bagaimana dapat memenuhi tanggung jawab sosial pada abad ke-21 melalui intensif dan kebijaksanaan pajak global. Atas usaha dalam mengembangkan teori informasi asimetris tersebut, Fikre dan Mirles memperoleh penghargaan Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1996. Pengembangan konsep informasi asimetris tidak berhenti di tangan Fikre dan Mirles. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh George Akerlof, Joseph Stiglitz, dan Nikkei Spence yang akhirnya membawa mereka pada Hadiah Nobel tahun 2001 karena telah berjasa membangun fondasi bagi teori umum tentang pasar dengan informasi yang asimetris. Dalam kenyataannya, pasar tidak bekerja sesuai asumsi pasar sempurna. Teori-teori dan konsep-konsep ekonomi klasik perlu disempurnakan. Selain mendapat serangan dari tokoh-tokoh aliran neoklasik generasi kedua, teori-teori dan konsep-konsep ekonomi yang dikembangkan kaum klasik mendapat kritikan yang tajam dari aliran-aliran pemikiran ekonomi lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.